warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B2 akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Siti Nur Hasanah dari TK Negeri Pembinaan Boyolali. Saya Stefanus Yudhistewan Penton dari SD Negeri 2 Ngargosari. Saya Ratnawati Fatriah dari SD Negeri Ngrandu. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Ratna. Bu Ratna sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu Siti. Iya. Baik Bu Siti, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awalan saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu ya. Pada coaching kali ini saya akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap coach maupun coachee sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta apa belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee ya, kemudian bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari Ibu, gitu ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga mempertimbangkan potensi ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu kali ini, kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan saat proses coaching kali ini? Iya, baiklah Bu Ratna. Saya akan mengembangkan kompetensi pada diri coachee, yaitu kehadiran penuh. Ya. Yang kedua yaitu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian satu lagi yaitu mendengarkan aktif Bu Ratna. Oh iya. Kompetensi mana Bu dari beberapa tadi yang lebih spesifik mungkin Bu? Iya, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada diri coachee yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Iya. Untuk indikatornya. Indikatornya yaitu saya ingin melihat coachee saya bagaimana dia menemukan masalah Ya. dan bagaimana dia menemukan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan dia tersebut. Gitu ya Bu. Iya. Itu indikatornya ya. Iya, Bu Ratna. Baik Bu, terima kasih atas waktunya kali ini. Nanti setelah kita selesai pelaksanaan coaching, kita akan melaksanakan diskusi lagi, kita akan ngobrol lagi gitu ya Bu ya. Iya, siap Bu Ratna. Mungkin bisa dilanjutkan untuk proses coachingnya Bu. Iya, siap. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Siti. Ya, baiklah hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iwan? Luar biasa Bu, kabar baik sekali, biarpun ini udaranya kok tidak seperti biasanya ya, jadinya belum hilang-hilang ya Bu ya, tetapi kabar baik dan sehat selalu Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kayaknya Pak Iwan ingin menyampaikan sesuatu. Oh, saya ada waktu, monggo Pak Iwan silahkan. Iya Bu, ya memang ada hal yang serius yang bisa diskusikan dengan Bu Siti, di mana sebenarnya permasalahan ini cukup mengganggu tugas saya dalam pelaksanaan HBM di kelas 5 seperti itu. Oh iya, baik. Kira-kira Bu ada waktu Bu? Oh siap, saya hari ini ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit Pak Iya, Iwan. iya, iya. Jadi gini Bu, kasusnya dengan kesepakatan rapat Dewan Guru kemarin di awal ajaran baru ya Bu ya, saya ditempatkan untuk mengajar di kelas 5 ya Bu ya. Nah, di dalam hampir 2,5 bulan ini pembelajaran di kelas 5 ini berlangsung Bu,
ada satu hal yang benar-benar mengganjal, di mana ada satu anak yang bernama Abdul ini Bu. Saya katakan ini anak yang istimewa Bu, seperti itu. Istimewanya bukan istimewa dalam hal akademik ya Bu ya, tetapi ada satu hal yang saya katakan tadi benar-benar mengganggu proses KBM di kelas kami, di mana sudah hampir sekitar 3 minggu ini Abdul ini datang sekolah itu selalu terlambat ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi awal-awal sih masih normal ya Bu ya. Tetapi kok 3 minggu ke belakang ini pertama dia terlambat 2 menit. Ya. Selanjutnya kok terlambat 5 menit, 10 menit, dan sekarang ini rata-rata terlambatnya 10 sampai 15 menit Bu. Dan ini cukup mengganggu kegiatan KBM karena Ibu tahu sendiri di kelas kami, di kelas 5 ini sudah ada kesepakatan kelas Bu ya, yang bisa menjadi buat anak-anak jadi disiplin, di mana di pagi hari jam 7 sudah harus ketika boleh berbunyi, anak-anak sudah baris di depan kelas, kemudian masuk ya, kemudian yang piket sebelumnya juga sudah datang piket. Nah, kemudian setelah masuk di kelas kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh urut absen Bu. Jadi misalnya kemarin absen 1 doa pagi, nanti yang untuk siang itu absen yang kedua yang doa. Nah, setelah berdoa kita bersama-sama mengucapkan Pancasila Bu, kan anak-anak kelas 5 itu sudah hafal Pancasila ya Bu ya. Iya, iya. Dan juga kemudian setelah menghafalkan Pancasila, mengucapkan Pancasila Bu, kesepakatan kelas itu bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kalau hari Selasa sebelum kegiatan lagu nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ketika tengah-tengah kegiatan, misalnya ketika mengucapkan Pancasila, menyanyikan salah satu lagu nasional, Abdul baru datang Bu. Dia ketok-ketok sehingga konsentrasi teman-temannya terganggu. Nah, itu berjalan hampir 3 minggu, dan sehingga saya katakan tadi ini menjadi permasalahan yang membebani saya karena apa ya Bu ya, mengganggu jalannya kegiatan KBM di awal-awal seperti itu. Oh iya. Jadi tadi permasalahannya ada salah satu anak yang akhir-akhir ini sering terlambat gitu ya Pak ya. Bu, betul. Kemudian dari percakapan kita kali ini sebenarnya apa yang Pak Iwan inginkan? Ya, saya berjumpa dengan ibu, ingin ngobrol dengan ibu. Saya ingin apa ya Bu ya, Abdul ini memang kalau saya katakan saya tidak bisa langsung mengajak Abdul untuk masuk tepat waktu, tetapi minimal bisa mengurangi keterlambatannya. Kalau yang kemarin 15 menit ya kita buat 5 menit Bu. Nah, kemudian dari 5 menit itu kita pantau terus, kita ajak terus dengan berbagai macam cara, sehingga Abdul akhirnya dia menjadi anak yang bisa masuk kelas atau masuk sekolah tepat waktu, sehingga bisa juga menjalankan aturan-aturan yang sudah ada di kelas seperti ini. Iya, baiklah. Berarti Pak Iwan kalau melihat Abdul yang menjadi tepat waktu gitu, yang mulanya terlambat 15 menit, kemudian terlambat 10 menit, lalu 5 menit menjadi tepat waktu, itu di level 10 ya Pak Iwan ya? Bisa dikatakan demikian. Kalau menurut Pak Iwan kondisi Abdul pada saat ini yang sering terlambat itu, menurut Pak Iwan itu berada pada level berapa? Kalau bisa saya katakan yang Abdul ini berada di level 5 Bu. Di antara level 1 sampai 10 yang itu sampaikan tadi ya, Abdul saat itu berada di level 5. Mengapa saya katakan level 5? Karena secara akademik Abdul itu tidak ketinggalan Bu. Dia bisa mengikuti, tetapi keterlambatan inilah yang mengganggu konsentrasi teman-temannya, dan kadang-kadang dia kalau sudah sampai kelas dia juga bingung sendiri ya. Tetapi dia di kelas itu ya secara akademik dia baik, kalau dia tidak terlalu ketinggalan. Tetapi karena dia sering datang terlambat ke sekolah, efeknya itu kadang-kadang ada satu buku yang ketinggalan, ya entah buku terus atau buku paket. Tetapi PR tidak pernah ketinggalan Bu. Tetapi buku pelajaran yang lain kadang-kadang ada yang ketinggalan juga, seperti itu. Kira-kira kalau Pak Iwan menilai Abdul pada saat kondisi saat ini pada level 5, Pak Iwan, apa yang Pak Iwan inginkan? Pak Iwan ingin meningkatkan kondisi Abdul pada level yang berapa ya, di antara level 1 sampai 10 tadi ya? Kalau secara realistis saja ya, Iya. ya inginnya sih pasti langsung naik ke level 10 ya Bu ya. Tetapi ya saya katakan tadi kalau realistisnya ya akan saya naikkan ke level 7 terlebih dahulu. Oh, iya. Ya, jadi berjam demi berjam gitu ya Bu ya.
tidak bisa langsung loncat ke 10 seperti itu. Iya, tentunya kita harus bertahap dulu Iya. ya untuk merubah seorang siswa gitu ya. Iya. Baiklah. Kalau Pak Iwan menginginkan Abdul pada level 10, kira-kira Pak Iwan punya rencana gimana untuk merubah Abdul ini? Iya Bu, setelah 3 minggu ini saya observasi ya Bu, ya Abdul seperti itu ya, saya sudah memiliki beberapa gambaran dan rencana yang akan saya lakukan sehingga bisa membuat Abdul ini yang tadinya di level 5 naik menjadi ke level 7, kemudian dia bisa hadir tepat waktu. Nah, langkah yang pertama Bu, yang sudah saya rancang, yang pertama saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya atau istilahnya visit ya Bu ya. Iya. Saya akan berdiskusi dengan orang tuanya, menyampaikan apa yang terjadi di dalam Abdul ketika dia di sekolah. Selain hal akademik juga keterlambatan itu kan saya sampaikan kepada Abdul, kepada orang tuanya Bu, di home visit itu. Kemudian yang kedua, saya juga akan bertanya kepada teman-temannya Abdul. Abdul ini karena apa? Saya perhatikan ketika pulang sekolah Abdul itu selalu bersama dengan 4 orang temannya ini Bu. Selalu itu. Budi, Amir, Joko, dan yang satunya itu Banu Bu. Ya, 4 anak ini akan saya tanya tentang kok mereka kan pulangnya sama-sama. Tetapi saya lihat di daftar kelas rupanya mereka berdekatan rumahnya Bu. Tapi saya ingin tahu kenapa sih kok Abdul ini kok selalu datang terlambat sekolah padahal ke-4 anak ini tidak. Padahal rumahnya berdekatan. Satu kata yang bisa katakan demikian. Kemudian setelah itu saya juga akan berkolaborasi mengajak guru yang kemarin ngajar kelas 4 dan juga mungkin guru di kelas 1, 2, dan 3 Bu. Saya ajak berdiskusi juga. Saya ingin mencari tahu apakah Abdul ketika di kelas 1, 2, 3, dan 4 ini juga seperti ini di kelas 5 ini. Itu rancangan-rancangan yang sudah saya buat Bu. Dan kemudian saya juga, ini yang pertama ya, rancangan itu saya jelas akan berdiskusi dengan Bu Siti selaku kepala sekolah di SD ini. Itu rancangan-rancangan yang sudah saya buat. Baiklah. Ternyata Pak Iwan sudah membuat berbagai macam rancangan untuk merubah seorang Abdul ini ya, dari yang mungkin dikategorikan tadi di level 5 yang akan dinaikkan ke level 7. Kira-kira rancangan yang mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sama Pak Iwan? Dari tadi saya akan mengadakan visit, kemudian saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman guru, kemudian saya juga ingin bertanya kepada teman-teman yang seperjalanan atau se-RT dengan Abdul itu Bu. Untuk yang pertama yang akan segera saya lakukan adalah saya akan melaksanakan kegiatan visit, saya akan berkunjung ke rumahnya Abdul, kemudian saya ingin berjumpa dengan kedua orang tuanya, saya ingin berdiskusi dengan mereka, menyampaikan perkembangan pembelajaran Abdul sampai 2,5 bulan ini saya sampaikan secara akademik, dan saya juga akan menyampaikan hal yang terjadi di mana Pak Abdul ini sudah hampir 3 minggu ini kok selalu terlambat datang ke sekolah itu seperti itu. Nah, mengapa home visit ini saya lakukan? Pertama, ketika saya melihat daftar kelas yang saya terima dari kelas 4 Bu, ya, itu saya melihat bahwa orang tua dari Abdul itu rupanya mereka tuh bekerja di rumah semuanya Bu. Ya, ayahnya itu seorang tukang kayu yang biasa membuat kusen pintu, daun pintu, kalau orang Jawa mengatakan dempel gitu ya Bu ya, dari kayu, baik dari kayu Kalimantan atau dari kayu jati itu di rumah. Jadi dia membuat berdasarkan pesanan. Karena rupanya salah satu guru itu juga mengatakan ini kusen dan lain sebagainya, daun pintu buatan bapaknya Abdul ini yang kalau saya lihat ini namanya Pak Cipto ini, itu ternyata bagus juga Bu, ya kualitasnya juga bagus. Nah kemudian Bu Cipto atau suaminya Pak Cipto, ibu dari Abdul ini, ternyata dia buka jualan sayur di rumah Bu. Nah, jualan sayur di rumah dan juga ya kalau istilahnya kalau orang-orang sekarang ya lengkap lah, bumbon juga gitu Bu, ya seperti itu di rumah. Jadi saya melihat itu kok, sehingga saya memutuskan untuk visit ini yang akan saya lakukan pertama kali ya, untuk bagaimana bisa menyampaikan dan mencari apa yang terjadi di rumah sehingga Pak Abdul ini selalu terlambat datang ke sekolah seperti itu. Kira-kira apa yang Pak Iwan perlukan untuk melaksanakan rencana aksi yang akan segera Bapak laksanakan?
Ya, yang pertama saya izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Nanti semisal kelas ada jam olahraga atau jam-jam agama, itu saya mohon izin saya bisa berkunjung, Bu. Mohon izin meninggalkan sekolah, saya berkunjung ke rumahnya Abdul terlebih dahulu. Ya, saya akan berkunjung ke rumahnya Abdul itu 2 kali. Yang pertama tanpa Abdul. Jadi ketika Abdul belajar di sekolah, yang kedua ketika pulang sekolah. Ketika Abdul sudah di rumah, kemudian saya akan berkunjung ke rumahnya Abdul seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengajak rekan guru untuk bisa juga mendampingi saya publisik seperti itu. Gitu. Kalau saya sendiri kalau rasanya seperti bagaimana gitu ya. Tetapi misalnya saya ngajak guru kelas 4 sehingga bisa menguatkan saya ketika berdiskusi dan berdialog dengan orang tuanya Abdul gitu. Oh ya, baiklah. Ternyata Pak Iwan sudah merancang berbagai macam rancangan dan siapa yang bisa membantu kira-kira gitu ya. Kemudian kira-kira dari obrolan kita kali ini apa yang Pak Iwan dapatkan? Ya, ternyata obrolan kita sangat melegakan saya, Bu. Ya, secara tidak langsung ternyata apa yang saya rancangkan itu harus saya laksanakan. Karena setelah berdiskusi dengan Ibu, saya memiliki kekuatan apa yang menjadi rancangan saya harus dilaksanakan. Karena itulah salah satu cara atau jalan sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi terhadap anak didik saya yang bernama Abdul ini, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi, ya, terima kasih banyak loh, Bu. Ibu sudah memberikan pencerahan kepada saya seperti itu, Bu. Iya, sama-sama Pak Iwan. Nanti saya akan menemui Pak Iwan kembali. Saya akan mendengarkan cerita Pak Iwan kembali. Bagaimana Pak Iwan, bagaimana hasilnya Pak Iwan setelah melaksanakan rencana aksi terhadap Abdul ini. Iya, iya. Suatu saat nanti kalau Pak Iwan memerlukan sesuatu, pengen ngobrol lagi, saya selalu siap. Ya. Terima kasih ya Bu ya, ternyata diskusi saya dengan Ibu ini sungguh luar biasa melegakan saya, Bu. Melegakan saya dan memberikan gambaran yang jelas kepada saya tentang apa yang harus saya lakukan selaku guru daripada Abdul. Terima kasih ya Bu ya. Ya nanti kalau ada hal yang lain yang sekiranya saya memerlukan, saya akan menghubungi Bu Siti dan bisa berdiskusi kembali ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Saya kembali ke kelas Bu. Oke, dipersilahkan. Oke, baik Bu Siti. Luar biasa sekali ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Tadi permasalahannya tentang kedisiplinan ya Bu ya. Iya, betul. Kedisiplinan Abdul ya. Karena datang terlambat terus menerus itu permasalahannya apa gitu ya. Iya. Baik Bu Siti, sebelum penutupan saya akan bertanya beberapa hal. Yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian gitu? Ya, tentunya saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta bukannya. Jadi saya sudah mengidentifikasi dari permasalahan coaching, kemudian saya menggali potensi coaching untuk menemukan berbagai macam solusi. Kemudian bagaimana dia bertanggung jawab ingin melaksanakan rencana aksinya begitu Ratna. Baik Bu, kalau saya lihat proses coaching tadi berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu menggalinya sudah secara mendalam sekali, sudah menanyakan berbobot, pertanyaan Bu Siti sudah luar biasa sekali. Kemudian Bu Siti itu mendengarkan juga sudah menggunakan rasa gitu. Oh, iya. Gitu Bu. Jadi tadi juga coachingnya tadi juga sudah menemukan permasalahannya sendiri, juga menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Tadi gitu Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu berdasarkan coaching yang telah dilakukan? Ya, tentunya saya ingin mengembangkan bagaimana teknik coaching yang lebih baik lagi dari ini. Saya akan melaksanakan banyak pembelajaran, melaksanakan pembelajaran bagaimana teknik coaching yang baik gitu. Oh, oke. Berarti Ibu mau memperbaiki tekniknya mungkin ya. Iya. Tidak apa-apa walaupun baru permulaan tapi sudah bagus sekali. Saya yakin Bu Siti nanti setelah
coach yang luar biasa gitu Bu ya. Begitu ya Bu ya. Semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat untuk Bu Siti, saya sendiri dan juga Pak Iwan gitu ya. Saya tutup coaching observasi pada kali ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap berdedikasi untuk pendidikan gitu ya Bu ya. Iya, Terima kasih iya. Bu. Iya, sama-sama Bu Ratna.